Shalom Bapak Mama, saudara-saudariku yang terkasih. Selamat berjumpa kembali hari ini dalam sukacita daripada Tuhan. Kita boleh bertemu di hari Senin tanggal 18 Maret tahun 2024. Hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan terkait dengan bagaimana kita menemukan tempat perteduhan. Dan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama terambil dari kitab Mazmur pasal 90 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kami. Hari ini kami masih ada sebagaimana kami ada karena tuntunan dan penyertaan Tuhan. Pada saat ini, di dalam setiap kehidupan pergumulan kami minta pertolongan Tuhan. Biarlah pertolongan Tuhan memberikan kami kekuatan. Melalui firman daripada Tuhan, kami boleh dikuatkan. Mari Bapa, Engkau berfirman kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Mazmur 90 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua. Allah tempat perlindungan yang kekal. Doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya membaca tapi juga mau melakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Mama, saudara-saudariku yang terkasih, Shalom. Damai di hati. Hari ini kita akan merenungkan bagian kebenaran firman Tuhan. Dan tema yang telah saya sampaikan hari ini adalah temukan tempat perteduhan. Berbicara tentang tempat perteduhan, kita sering menggambarkan itu sebagai rumah kita. Ketika kita lelah, tempat perteduhan itu adalah rumah. Dan di dalam ini, bagaimana kita digerakkan oleh firman Tuhan untuk mau mengarahkan diri kita untuk segala sesuatu yang kita alami sebagai manusia, kita harus punya tempat perteduhan. Dan kita belajar dari Mazmur. Ini merupakan doa pengakuan Musa bahwa Tuhanlah tempat perteduhan turun-temurun. Kenapa Tuhan menjadi tempat perteduhan turun-temurun? Ini bagian yang harus menjadi titik tolak hidup kita. Kalau tidak ada Tuhan, kita tidak bisa menemukan yang namanya perteduhan yang sejati. Ketika kita lelah, ketika kita ada di dalam pergumulan kehidupan, memang ada banyak tempat yang kemudian bisa membuat hati kita senang. Tapi itu sesaat. Tapi itu tidak mampu memenuhi kebutuhan kita. Itu tidak mampu memenuhi bagaimana jiwa kita tenang. Karena jiwa kita tenang ketika kehidupan kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Kalau kita lari kepada kesenangan duniawi, dunia tidak bisa membuat kita tenang. Dunia akan terus membuat kita terluka, tersakiti. Tempat perteduhan yang dimaksud Musa di sini ialah Tuhan Allah. Karena tempat yang paling indah digambarkan dalam hal ini adalah Tuhan itu sendiri.
Ketika kita berharap kepada Tuhan, kita akan merasa nyaman. Namun kita berharap kepada manusia, ini bukan jaminan kehidupan yang kekal, perteduhan yang kekal. Karena sumber perteduhan itu bukan soal tempat sebenarnya. Karena kalau kita ada di dalam pergumulan, ketika kita capek, kita mau pulang, itu bukan soal tempat kita mau pulang ke rumah, lalu kita istirahat. Tapi dalam hal ini perteduhan yang dimaksud adalah soal bagaimana kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita melihat Tuhan itu sebagai tempat untuk kita berteduh dalam susah maupun senang. Dan di dalam hal ini, keadaan hidup yang tampak tidak menentu akibat perjalanan panjang, ini kadang-kadang juga membuat kita bisa saja putus asa dan tidak memilih Tuhan untuk sebagai tempat perteduhan kita. Di padang gurun, umat Israel mengalami banyak kesulitan. Mereka ingin pulang, mereka ingin kembali ke Mesir yang mereka anggap sebagai rumah. Di sana aman. Tapi luar biasanya Musa berdoa, Musa memuji Allah di dalam keadaan ini. Mereka menganggap bahwa kehadiran Allah, di situ mereka akan mengalami yang namanya rasa aman. Karena benar, ketika kita berharap kepada Allah, ketenangan sejati itu ada di dalam hati kita. Karena Tuhan adalah rumah kita, tempat terbaik untuk jiwa kita. Mari Bapak Mama yang kekasih, kita merenungkan di dalam setiap kita punya pergumulan kehidupan. Buat kita merasa berat, buat kita merasa susah, mau menghadapi keluarga, mau menghadapi pekerjaan, bahkan mau menghadapi diri sendiri, itu sangat sulit. Kadangkala mau jadikan orang lain tempat perteduhan, bahkan diri sendiri tempat perteduhan. Hasilnya buat kita kecewa. Tapi hari ini kita belajar dari Musa. Dalam doanya, dia melihat perteduhan yang paling aman itu adalah Tuhan. Kalau hari ini kita masih berada pada situasi di mana kita masih memilih tempat perteduhan yang salah, mari kita berbalik. Kita temukan tempat perteduhan itu hanya di dalam Tuhan. Maka dari itu, ajak diri kita, ajak keluarga kita, ajak teman-teman kita, ajak sanak saudara di mana saja mereka berada. Biarlah kehidupan mereka melalui kita ada perteduhan yang sejati, yang terus menolong kita di mana saja kita berada dan sampai kapanpun kita hidup. Roh Kudus menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Firman Tuhan yang menguatkan kami untuk kami terus berteduh di dalam Tuhan. Mari Bapa, Engkau menolong dan memberkati hidup kami. Biarlah kehidupan kami terus ada di dalam tangan Tuhan. Mari memberkati hidup dan kehidupan kami ya Bapa, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Mama, saudara-saudariku, terima kasih telah mendengarkan suara Marturia. Kiranya suara Marturia ini dapat menguatkan kita di mana saja kita berada, di dalam setiap pergumulan kehidupan kita masing-masing. Roh Kudus menolong kita semua. Sampai jumpa di hari esok. Tuhan Yesus memberkati.